Benarkah istri Nabi Adam pertama bukanlah Siti Hawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran Islam. Kisah Lilith sebagai istri pertama Nabi Adam alaihissalam adalah salah satu narasi yang menarik dan kontroversial dalam tradisi keagamaan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, kisah Lilith telah menjadi bagian dari folklore dan mitos yang berkembang dalam berbagai budaya dan agama. Berbeda dengan cerita dalam tradisi Islam yang berfokus pada Nabi Adam dan Siti Hawa, cerita Lilith menawarkan pandangan yang berbeda mengenai gender, kesetaraan, dan hubungan antar manusia. Dalam Al-Quran, kisah penciptaan manusia pertama terpusat pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah menciptakan Adam dari tanah, dan kemudian menciptakan Hawa dari bagian tubuh Adam, yaitu tulang rusuk. Ini menegaskan bahwa Hawa adalah pasangan yang setara dan saling melengkapi Adam. Tidak ada penyebutan tentang Lilith dalam teks-teks Islam yang sahih. Sebaliknya dalam tradisi Yahudi kuno, terutama dalam teks-teks seperti Midrash dan Talmud, terdapat cerita tentang Lilith yang diciptakan bersamaan dengan Adam dari tanah. Lilith digambarkan sebagai wanita yang cerdas dan mandiri. Namun, hubungan Lilith dengan Adam tidak berjalan harmonis karena Lilith menuntut kesetaraan dan menolak tunduk kepada Adam, baik secara harfiah maupun kiasan. Dalam beberapa versi cerita, konflik ini memuncak saat Lilith menolak untuk tunduk selama hubungan intim dan kemudian meninggalkan Eden. Lilith menghindar keluar Eden, membangun kehidupan baru, dan terbang dengan mengucapkan nama Tuhan yang sakral. Konsekuensinya, para malaikat diutus untuk membawanya kembali, namun Lilith menolak dan bersumpah untuk mengganggu anak-anak manusia sebagai bentuk pembalasan. Narasi ini sangat berbeda dari pandangan Islam mengenai penciptaan dan hubungan antara Adam dan Hawa. Dalam Islam, Siti Hawa diciptakan untuk menjadi pendamping yang setara bagi Adam, dan mereka bersama-sama menghadapi ujian di surga sebelum akhirnya turun ke bumi. Konteks ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak ada konflik yang dihadapi oleh Adam dan Hawa, seperti yang diceritakan dalam mitos Lilith. Meski demikian, kisah Lilith memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai tradisi dan interpretasi budaya. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen awal, Lilith seringkali dianggap sebagai simbol pemberontakan terhadap dominasi patriarki. Di dalam Kabalah, Lilith digambarkan sebagai figur feminim yang gelap, seringkali dipasangkan dengan Samael, malaikat yang jatuh. Dalam konteks modern, Lilith sering diinterpretasikan ulang oleh beberapa feminis sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidaksetaraan gender. Lilith dianggap sebagai figur yang menolak penindasan dan melawan norma-norma patriarki, sementara dalam tradisi folklore, ia tetap dianggap sebagai makhluk yang menakutkan, sering dikaitkan dengan mimpi buruk dan bahaya. Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, cerita Lilith dianggap sebagai Israiliyat, yaitu narasi yang berasal dari tradisi Yahudi atau Kristen tanpa dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Ulama Islam umumnya berhati-hati terhadap cerita-cerita seperti ini dan menganjurkan agar umat Islam merujuk pada sumber utama ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Kisah Lilith dan pandangannya dalam konteks modern mengingatkan kita akan kompleksitas pemahaman tentang gender, kekuasaan, dan hubungan antara manusia dengan yang ilahi. Meskipun tidak ada dalam ajaran Islam, studi tentang Lilith menawarkan wawasan mengenai bagaimana narasi kuno dapat mempengaruhi pandangan kita tentang kesetaraan dan keadilan gender. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mengapresiasi nilai-nilai universal dalam Islam tentang kesetaraan, hak dan kewajiban, serta penghargaan terhadap wanita. Akhirnya, kisah Lilith menggarisbawahi pentingnya sikap kritis terhadap cerita-cerita kuno dan dorongan untuk terus menggali pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama kita sambil menghormati dan belajar dari tradisi lain. Kisah ini meskipun kontroversial, tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan intelektual manusia, mempengaruhi cara kita melihat gender dan hubungan sosial.